Haleluya. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada tempat kami. Engkau saat ini menguasai ruangan ini, bahkan pikiran isi hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau saat ini sedang berbicara pada kami. Engkau jamah urapi kami semua di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali kalau ada di tempat ini dengan hari tanggal yang khusus. Bahkan ada yang membedakan hari ini Bapak Ibu. Yang penting saya kabarkan yang kepastiannya. Saat kita mengerti hari ini saudara, ada tema khusus ya, yang mungkin dibahas tahun sekali tentang kenaikan. Dan peristiwa sejarah ini saudara membuat keyakinan iman kita tidak mungkin akan goyang. Walaupun kita sedang dihadapan oleh persoalan yang sangat rumit. Karena ada satu yang terakhir, the last one. Ya. Saudara, kalau kita pelajari dari nubuatan-nubuatan di PL atau perjanjian lama, itu sudah digenapi semua, tinggal satu aja. Nah saudara, kalau kita dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 habis. Tinggal yang terakhir, kalau kita S2 sudah S3 sudah terakhir. Nah saudara, dengan kenaikan ini adalah waktu atau kondisi yang perlu kita amat-amati. Ya, yang perlu kita amat-amati. Kenapa? Satu lagi yaitu the last one, kedatangan Yesus. Kenapa? Di nubuatan perjanjian lama sudah digenapi semua, tinggal satu saja. Katakan sama-sama, apalagi yang belum? Kedatangan. Itu second coming, saudara. Mari kita tetap bekerja dengan semangat. Ya, saya tetap semangat. Saya tetap bekerja sebagai advokat yang tetap semangat. Ya, bukan hanya di Surabaya, di beberapa area. Kemarin saya di luar kota, di luar pulau. Saya semangat, walaupun saya tahu ada kedatangan yang nantinya, saudara. Ya. Makanya saya kalau simpulkan kenaikan Yesus Kristus ini, saudara, yaitu kita mempersiapkan Yesus akan balik maneh. Itu bahasa Prancis. Nah, haleluya. Sebelum saya ungkapkan panjang lebar, saudara, saya akan singkatkan, yaitu dengan seperti apa di dalam slide yang pertama. Kita akan pahami sama-sama bahwa di dalam ayat firman Tuhan yang jelas di dalam Lukas pasal 24, ya, ayat 50 sampai yang ke 53. Mari kita akan fokus di ayat ini dan akan saya terobos senternya tentang kenaikan atau terangkat ke surga. Mari kita baca sama-sama dengan suara serempak. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, saya akan ke ayat 51, maka tema yang seperti yang saya bacakan tadi. Balik lagi ke ayat 51 ya. Ini fokusnya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan atau topik yang kita bahas hari ini, yaitu ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, yaitu dengan murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitar saat itu, maka Yesus terangkat ke sorga. Maka saudara, dari ayat 51 kita beri mendapatkan judul dalam slide yang pertama. Mari kita baca sama-sama slide yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Apa judul khotbah hari ini? 1, 2, 3. Pastikan Anda membaca ya. Ini setahun sekali. Saya musik juga membaca loh ya. Saya nggak dengar. Saya punya kuping 2 ya. Bisa serong ke sana, serong ke sini. Ayo. Apalagi yang tengah pasti jelas ya. Oke. 1, 2, 3 judulnya. Wow ya. Atas samping sana kurang yakin saya ya. Oke, 1, 2, 3. Sama-sama yang keras. Kenaikan Yesus Kristus untuk persiapan
kedatangannya. Saudara, slide yang kedua kita akan mengerti. Yaitu di dalam peristiwa ini saudara kita akan ketahui sama-sama. Yaitu kata terangkat ke sorga. Ya. Kata terangkat ke sorga ini sinonim dengan yaitu kenaikan ke sorga. Terangkat naik. Saya yakinkan saudara di dalam ayat 51 ini. Kalau kita amati dari bahasa Yunani. Saya dekati dengan bahasa Yunani. Kata terangkat. Dari kata dieste. Ini berarti saudara. Yaitu pergi meninggalkan bumi. Maka Yesus tadi kan berpisah. Saudara. Ya. Yesus terangkat meninggalkan bumi. Bukan goodbye. Tetapi saudara ada sesuatu yang akan dilakukan nantinya sambil untuk menggenapi nubuatan-nubuatan tadi dalam perjanjian lama. Kalau nggak ada kenaikan saudara, maka ini kedatangan nggak bisa digenapi. Lah, saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus bukan yang terakhir pelayanannya di bumi. Tetapi sebagai tahap persiapan untuk kedatangannya yang kedua. Yang inilah yang kita kenal yaitu final ministry. Itulah nanti saudara, yang finishingnya, ya the closing. Yesus di bumi melakukan apa? Maka saudara, saat nanti Yesus datang, maka itu yang terakhir. Yesus melakukan apa-apa di bumi. Yang pertama saudara, pasti akan mengamankan saudara dan saya. Amin. Anda nggak yakin Anda diamankan? Itu berarti diselamatkan. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Yesus menjemput saudara dan saya. Dengan kedatangannya saudara, yakin kita pasti dijemput dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita jaga iman kita. Bahkan dengan penuh kewaspadaan. Penuh kewaspadaan saudara, berarti bukan kita hanya melihat-lihat aja. Kalau saya umpamakan lebih baik seperti mata elang. Yang tajam melihat, ada apa sekarang? Tanda zaman apa? Kalau kita lihat di Timur Tengah saat ini saudara, ya itulah ada sesuatu gambaran-gambaran saudara ya. Kita mulai paham yang paling tidak saudara, nubuatan di dalam perjanjian lama sebelum Tuhan datang pasti ada perang. Ya. Ada penyakit, kejahatan memuncak. Itu tanda-tanda zaman. Mari kita saudara dengan seperti mata elang yang tajam, ada apa sekarang? Itu yang penting saudara, sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman saudara, itu sekarang kalau yang betul-betul yang paham ya, ada kata Maranatha, Tuhan datanglah. Tapi bagi muda-muda ya WL, mungkin agak beda ya. Aku sih muda Pak, sih baru tunangan Pak. Ya, mungkin beda. Bagi yang encim-cim, ya Maranatha silakan besok datang nggak apa-apa. Yang cim-cim, yang tongkong, dan yang muda-muda mungkin nggak enak kita dengar. Tetapi kita nggak melihat itunya. Ya, maknanya kita di bumi ini sementara. Amin. Jangan Anda mengatakan aku belum di kesana Pak. Anda jangan ngitung-ngitung gitu. Itu manusia duniawi saudara. Ya, hitung-hitung soal apa? Saya belum keliling dunia Pak. Masih seperempat dunia. Ya. Kita mau menghabiskan dunia nggak pernah habis, saudara. Ya. Apa kita bisa? Saudara saya suatu saat dari Jakarta, ya, berapa tahun yang lalu, dia mendengar dan pertama kalinya masuk Surabaya. Kabarnya malnya di Surabaya besar. Saya katakan, oh iya besar. Saya nggak nyebutkan, saudara. Bahkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bersambung gitu. Saya nggak sebutkan namanya, karena saya bukan di dalam bidang manajemen tersebut ya. Lalu saya nggak di endorse, tapi saya nggak boleh mengenai itu kata kode etik. Wah dijelajahi benar saudara. Ya, yang pertama diobok-obok saudara, dari 1 sampai lantai terakhir. Jalan 1 harian saudara. Disambung yang kedua, bersambung terus ini. Yang mall ini bersambung terus. 1 hari itu capek, bengkak kakinya. Ya. Itu belum ngomong keliling dunia. Anda jangan ngomong, Pak aku belum keliling dunia. Tuhan jangan datang dulu. Anda ke mall aja. Kalau Anda benar-benar jalan-jalan, Anda amati. Walaupun Anda tidak belanja. Ya, itu kaki bisa bengkak. 1 harian nggak bisa habis.
Dan akhirnya saudara, masih ke angka 4. Nggak mampu melanjutkan. Haleluya. Itu belum keliling dunia loh ya. Ya. Makanya jangan ngomong, Pak jangan datang dulu Tuhan. Jangan datang dulu. Aku belum punya ini. Ya. Masih ada persiapan-persiapan. Haleluya. Saudara-saudara, ingin saya katakan begini saudara ya. Maka saya katakan syarat yang ketiga ini penting sekali. Ya, syarat yang ketiga. Ada 3 hal dengan kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama katakan, memulihkan kita. Coba kita cek dalam Wahyu pasal 21 ayat 5. Demikian bunyinya, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara, Yesus menjadikan segala sesuatu yang baru. Artinya yang pertama, poinnya yang pertama dengan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita. Yang percaya kata amin, tepuk tangan yang terbaik. Amin. Memulihkan, imani saudara. Ada kata pemulihan. Yesus menjadikan segala sesuatu yang baru. Ada restorasi. Apa yang mau dibarukan saudara? Saya nggak tahu, Anda mungkin dalam keadaan nggak baik-baik. Coba dengar baik-baik hari ini, imani. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan pulihkan untuk keadaan kita dan saudara yang percaya kanan. Amin. Jangan melihat membatasi apa-apa yang seolah-olah mustahil. Kita sering melihat, saudara, merasakan nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Lah kalau kita sudah membatasi itu memang nggak mungkin. Perjuangan kita bukan ditentukan langkah 1, langkah 2. Ya. Langkah yang final terakhir. Sampai garis terakhir. Kalau belum garis terakhir, tetaplah berjuang. Bahkan kalau merangkak-rangkak, nggak apa-apa. Merangkak pun, bahkan dengan tetesan air mata pun nggak apa-apa. Itu namanya petarung, saudara. Kalau belum apa-apa, nyawa kita masih ada, seolah-olah kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau kita masih diberi nyawa, saudara, berarti kita disuruh tetap berjuang. Anda setuju Bapak Ibu? Setuju aja, saudara. Saya tahu rahasianya masalahnya. Ya Pak Ingki ya. Seolah-olah nggak mungkin, tapi pada akhirnya loh bisa juga. Terkadang saudara, Tuhan memang memberikan suatu pelajaran. Kalau saya pelajari dalam perjanjian lama, ya nabi-nabi saudara itu sebenarnya untuk membuat kita mengerti iman-iman mereka saudara itu dibenturkan dengan menghadapi persoalan yang mungkin kita nggak mampu, tapi mereka bisa. Saat mereka tetap percaya imannya kepada Allah pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub saat itu. Yang kita kenal hari ini dalam nama Yesus. Kondisinya nggak mungkin, sulit, bahkan taruh nyawa saudara. Tetapi saudara, para tokoh-tokoh yang dicatat itu saudara, akhirnya berhasil. Karena saudara, mereka tetap berjuang dan percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Karena apa saudara? Kita akan dijadikan yang baru. Saya nggak usah bahas satu-satu. Tadi kalau dibahas sampai sore. Ya. Sesuatu yang baru mungkin saat ini ada yang rusak. Saya nggak tahu rusaknya apa. Mungkin ekonomi kita rusak. Rumah tangga kita rusak. Atau sesuatu yang rusak saya nggak usah bahas. Tapi Anda tahu ada kondisi yang nggak baik. Dengan iman kita hari ini paham. Tuhan sanggup memulihkan you and me. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan. Haleluya. Pak, saat ini sakit kata dokter gak bisa sembuh. Dengan iman terimalah. Dengan iman percayalah. Tuhan sanggup menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Itulah Tuhan kita saudara. Ya. Sekarang iman kita memang dibenturkan saudara ya. Dengan fakta-fakta yang kita hadapi saat ini. Dengan perasaan kita yang gak cocok. Ya. Yang kondisinya membuat kita seolah-olah kita punya iman pun saudara. Ini iman kita apakah Tuhan paham?
Aku setia, aku beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan memberi yang terbaik, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi yang gak baik, saudara, tetaplah berjuang. Pasti Tuhan yang berjanji akan dipulihkan. Yang kedua, saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kita menjadi pengantara. Coba Ibrani pasal 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Balik ke poin. Ya. Saudara, yang kedua menjadi pengantara, yaitu menjadi mediator. Menjadi penengah atau yang melereh. Ini arti maksud ayat itu, saudara. Ya. Kalau kita punya mediator, saudara. Contoh, saya terkadang kalau di dalam khususnya di dalam gugat menggugat, ya, itu ada nanti setelah masuk sidang, maka dibentuklah dengan hakim mediator. Lah, hakim mediator, saudara, ditempatkan di ruangan yang khusus untuk ruangan mediasi. Lah, hakim mediator, saudara, akan menengahi. Ya, dia di tengah-tengah. Kalau nggak di tengah-tengah nggak boleh, saudara. Maka para pihak penggugat dan tergugat pasti akan protes. Ini kalau di dalam praktek di persidangan. Ya. Maka saudara, saya pun juga pernah protes. Pak hakim mediator, Bapak harusnya netral, nggak boleh memihak begitu. Kalau nggak netral nggak akan terjadi mediasi yang baik. Nah, saudara, kita punya mediator di dalam nama Yesus. Mediator Tuhan Yesus, saudara, pasti sempurna. Amin. Dia menjadi penengah membela saudara. Kalau kita di dalam kondisi benar, saudara, pasti Tuhan membela saudara. Yang percaya katakan amin. Ada jangan ragu, saudara. Kalau mungkin hari ini kita belum benar, mari kita upgrade. Bertobat sungguh-sungguh, jangan diulang lagi. Dan Anda dibenarkan. Pasti Tuhan membela saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang meriah. Dia mediator yang paling baik, yang the best. Selama kita umatnya. Mari kita cross check apa benar kita ini umatnya. Coba cross check dulu, saudara. Ini ada perenungan. Kalau dia menjadi mediator, seharusnya kita, saudara, di dalam posisi, ya, kita selaku umatnya. Ya. Kalau memang belum ada yang sesuatu yang menjadi Tuhan berkenan, mari, saudara, hari ini kita upgrade dulu. Saya juga nggak sempurna, saudara. Tapi saya tahu saat saya nggak sempurna, ada suatu hal yang nggak Tuhan pandang nggak baik, saya upgrade. I'm sorry Tuhan, ampuni aku stop, nggak lanjutkan. Saya sudah beres. Anda juga sama, kita nggak sempurna. Tapi Tuhan kita Tuhan yang maha pengampun, amin. Anda jangan merasa orang yang berdosa, yang terjerumus, seolah masuk di jurang yang gelap, nggak ada pengharapan. Ini teorinya setan. Ya. Tuhan berjanji, Tuhan datang, bahkan sampai di atas kayu salib dibuktikan. Dia rela dengan nyawa, ya, untuk menebus kesalahan kita, dosa kita, kutuk kita. Semua ditebus, dibereskan saat kita berbalik, bertobat kepada Dia. Kalau hari ini, saudara, detik ini kita sudah mendengar, supaya Dia menjadi mediator yang baik untuk kita, mari kita upgrade dulu, saudara. Kita bereskan dulu, supaya ada pemulihan. Dan biar Tuhan menjadi mediator yang baik untuk kita. Karena Tuhan terkadang begini, saudara, masih menunggu-nunggu kita. Masih menunggu kita. Kapan kita balik ke posisi sesuai dengan firman-Nya. Posisi sesuai dengan kehendaknya. Kita masih ditunggu. Mujizat itu gampang. Ya. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan, saudara? Semua dibuktikan. Orang yang mati, bangkitlah, bangkit. Orang yang sakit, sembuhlah, sembuh. Orang yang lumpuh, jalanlah, jalanlah. Yang buta, meleklah, melek. Itu dilakukan banyak oleh Yesus. Badai yang mengamuk, stop badai, berhenti. Apapun Tuhan Yesus sudah buktikan, ya, dan disaksikan banyak saksi. Itulah kualitas Tuhan kita, saudara. Saat kita, saudara,
sudah masuk di dalam posisi yang benar. Pak, dosa itu apakah hanya itu aja? Oh tidak. Iri hati aja itu juga nggak baik loh. Ya, tahu nggak WN? Apalagi selain iri hati, nggak harus membunuh. Dosa biasanya membunuh, penggelapan, pencurian, ngemplang, tidak harus begitu. Apalagi dosa itu. Tadi kan iri hati, apalagi kira-kira dosa itu? Dendam. Dendam, iri hati ya ada kaitannya. Mungkin yang lain aja, yang lain. Benci. Ya, ada kaitannya ya, sama ya. Iri hati, dendam, benci. Ini. Dosa itu apa aja sih? Kan banyak kan? Bohong. Ya, dibantu kan dia. Ya. Saudara, kita bohong, ngomong salah, itu dosa. Jangan terbiasa kita bohong lagi, amin. Jangan diulang lagi, saudara. Lihatlah hari ini, saudara, Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan dia, saudara, menjadi pengantara kita. Dia menjadi mediator kita, menjadi penengah kita untuk apa? Menyelesaikan setiap persoalan kita. Musisinya saya katakan, saudara, itu tidak sulit bagi tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ada yang percaya katakan amin. Dia penuh kuasa, sanggup menolong saudara. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, bereskan saudara, cepet-cepet. Kalau manusia mungkin saya lihat nggak tahu, ya. Saya terbatas, saya cuma hanya melihat sekilas saja. Walaupun saya dengan kacamata khusus, ya. Banyak orang takut, Pak, mata John ini apa nggak berbahaya, Pak? Pakai kacamata khusus. Katanya bisa tembus pandang, iya betul. Saya bisa memandang wajah saudara dengan jelas. Pakai kacamata ini. Ya. Hitam tapi jelas. Karena disetting khusus. Saya nggak usah beri rahasianya. Kan rahasia saya. Dan saya, saudara, kemarin ditawari. Ini, saudara. Kan saya di lapangan. Sudah siap, Pak. Kalau darurat tinggal dor. Wah, saya berpikir, perlu nggak ya? Padahal saya juga punya ini pengantara. Ya. Saya pikir saya jawab, sebenarnya perlu juga di lapangan. Karena saya terkadang menghadapi sesuatu kondisi, ya yang kepepet harusnya nggak usah harus bagaimana. Harus bisa dihadapi dengan baik. Tapi saya pikirkan lagi, Pak ini sudah siap, Pak. Kapan diterima, Pak? Waduh. Ya, yang terbaru, Pak. Kecil tapi wah, hebat. Saya nggak jawab enggak, cuma saya masih mempertimbangkan. Menurut jemaat, apa perlu saya bawa ini, saudara? Nah, saya akan diskusi dulu sama jemaat. Supaya saya nggak gampang dor. Perlu nggak, Pak Indro? Perlu nggak saya punya ini? Pak Indro, perlu nggak? Wow. Perlu ini enggak? Enggak perlu ya. Kenapa? Kenapa? Jangan digunakan. Jarang digunakan. Pasti jarang digunakan. Saya simpan. Kalau kepepet. Ya. Tapi Pak Sunyoto, saya perlu enggak kira-kira Pak? Pendapat Anda? Zaman sekarang kan memang diperlukan. Enggak perlu ya. Alasannya enggak perlu kenapa? Yang keras? Dijaga Tuhan. Wah iya. Man saya pertimbangkan, saudara. Kan saya punya Tuhan. Bu Malinda. Saya perlu nggak? Perlu ini. Dor. Nggak perlu ya. Kenapa? Ada Tuhan Yesus yang menjaga dan menyertai. Lah nggak perlu akhirnya saya. Betul kan? Saya nggak bilang iya tadi. Coba grupin aja. Satu aja. Pak Bambang. Teman lama, Pak Bambang, Virgo. Perlu nggak saya perlu ini, Pak? Dor. Gak perlu, kenapa gak perlu? Coba poinnya, satu aja. Kenapa gak perlu? Iya, karena Tuhan Yesus yang menjaga. Makanya saya gak bilang iya nanti. Kan saya punya Tuhan. Tim musik aja mau makili. Perlu gak saya perlu dor ini? Bawa setiap hari, perlu gak? Gak perlu, kenapa gak perlu?
Membahayakan. Loh, kan mengamankan saya. Enggak bahaya, aman saya. Dor, langsung tewas orang itu. Jawabannya yang benar. Dijaga Tuhan, wah mengkopi, ya oke. Tapi memang saya tahu, saudara. Saya kan punya Tuhan. Dan kalau saudara, Anda perlu nggak, saudara, Bapak Ibu? Ya nggak perlu katakan, nggak perlu yang keras, 1, 2, perlu nggak? Ya memang nggak perlu. Oh kita punya ini loh, saudara. Ya, yang penuh kuasa. Bahkan yang ketiga, coba kita nggak perlu, kenapa, saudara? Yesus menjadi pembela kita dalam Roma 8:25. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, dia menjadi pembela kita. Dan kita yang menanti-nantikan dengan tekun. Artinya, Yesus menjadi pembela kita. Nah kalau Yesus menjadi pembela kita, saudara, maka saat kita terancam, maka Yesus mengamankan. Di saat kita gagal pun, saudara, ya, saat kita gagal pun, kita punya pembela yang percaya karena amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Mungkin saat-saat ini, saudara, sedang kita rasakan faktanya. Saya katakan faktanya. Kita di dalam ujung menuju kegagalan. Dengar baik-baik. Ya, saya katakan. Anda belum gagal. Yang percaya katakan amin. Anda belum gagal. Dan apalagi kita punya pembela. Pasti kita menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses. Orang yang sukses. Katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Kita menjadi pemenang. Itu saudara seharusnya. Dan di sorga, saudara, Tuhan Yesus aktif berdoa untuk saudara dan saya sebagai imam besar. Dia berdoa siang malam. Yaitu untuk umatnya. Pertanyaannya, apa betul kita umatnya? Kita yang tahu. Kita yang mengerti kondisi kita. Apa betul kita umatnya? Kalau kita umatnya, saudara, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, perintah-perintahnya, menuruti kehendaknya. Itu Tuhan menjadi imam besar kita. Kenapa? Dia berdoa, bersyafaat untuk kita. Supaya apa? Kita aman, damai, sejahtera, sukacita. Dan kita hidup berkemenangan. Itu saudara Yesus kita. Saya akan tutup dengan terakhir, set yang terakhir. Supaya nggak banyak-banyak waktunya. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan yang pertama. Dia berkuasa di surga. Yang percaya karena amin, tepuk tangan yang terbaik. Di ayat yang lain, dia ada di sisi tata Allah. Dia di sebelah kanan Allah. Dia di surga. Yang lain, tokoh yang lain gak jelas. Ya. Yang lain gak jelas. Tapi Tuhan Yesus jelas. Ada referensi, yang lain masih berusaha. Anda jangan hilang iman saudara. Ya, di tengah goncangan apapun, saudara, Yesus kita di surga. Ini ada kepastian. Kalau dia berkuasa di surga, saudara, otomatis kita akan dibawa ke sana. Yang kedua, saudara, mengajarkan dengan katakan Yesus, dia bekerja untuk kita. Bekerja apa? Macam-macam yang dilakukan, ya. Kalau Anda perlu ini, perlu itu, dan Anda mau ada sesuatu, Tuhan sudah bekerja sekarang ini. Tuhan sudah bergerak sekarang ini. Saudara, Anda jangan membatasi. Dia sudah bergerak, bekerja, mempersiapkan apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang percaya kata amin, tepuk tangan yang terbaik. Dia bekerja terus, melakukan yang terbaik untuk umatnya. Yang ketiga, saudara, mengajarkan apa? Dia akan datang lagi. Saya ulangi lagi, saudara. Dia akan datang lagi. Mari kita diingatkan hari ini, saudara. Persiapan untuk diri kita masing-masing. Ayo kita nggak usah sombong lagi, ya. Nggak perlu sombong-sombongan, nggak usah gengsi-gengsian, ya. Nggak usah pamer-pameran, nggak usah jor-joran, ya. Dan nggak usah melakukan sesuatu yang Tuhan nggak suka. Buatlah bagaimana Tuhan suka. Di dalam pelayanan pun, saudara, wah ini bahaya, saudara. Kepala bisa besar. Ya, kepala bisa besar. Banyak orang memuji kita, mekarlah kepada kita.
Bahkan helm gak bisa masuk nanti. Kenapa? Kepala kita mekar. Di dalam kesombongan, saudara, itu saya pun terkadang, waduh gampang, saudara. Memenangkan kasus perkara, wah dipuji-puji, saudara. Wah, Pak Dokter bagus, Pak Johan bagus. Saya katakan, hei dengar baik-baik. Aku berdoa tadi ini. Mulai awal berdoa. Singkat kata di Kalimantan, saudara, ya, dengan kasus yang baik sekali, selesai dengan baik, saudara. Dan dia mengatakan, Pak, dasimu sakti, Pak. Satu saya pakai dasi. Tak belinya, Pak, dasimu sakti. Dengar baik-baik. Aku berdoa, bukan karena dasiku, karena kuasa Yesus. Dan tidak ada yang kita pamerkan selain memuliakan nama Yesus. Amin. Kita hidup, saudara, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Yesus. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Hanya itu aja. Bukan hanya untuk kemuliaan kita, saudara, itu salah. Tapi untuk memuliakan nama Yesus. Makanya kalau saya dipuji orang, saudara, ya saya akan puji Tuhan. Tapi saya rem, saudara. Enggak. Saya lanjutkan. Itu kan enak dengerin. Benar Pak Engki ya. Kalau dipuji orang itu enak, saudara. Wah, ngelenyer hati. Wah, kalau bisa terus. Kalau dimaki sekali aja, waduh sakitnya. Ya, merahlah telinga kita. Enak dipuji memang. Tapi saudara, awas, saudara. Setan bisa menggunakan titik kelemahan kita. Kalau kita suka dipuji, Anda sering dipuji-puji orang, hati-hati. Ini jangan-jangan setan yang didatangkan. Ya, supaya kepala kita besar, kita supaya lengah. Dan akhirnya apa, saudara? Kita nggak tahu itu sebenarnya berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan. Itu yang berbahaya. Saya tetap waspada dan penuh waspada. Jangan sampai saya lupa, saudara. Ya. Kalau itu dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita kalau saat ini kita bisa bersuka cita bareng-bareng, ini adalah mahal harganya. Amin. Kita bisa ketawa sama-sama, mungkin dengan senyum yang baik sama-sama. Itulah mahal harganya, amin. Tetapi awas loh, kalau kita ketawa sendirian, saudara, mahal obatnya. Obatnya mahal kalau kita tawa-tawa sendiri. Anda bisa membedakan ya. Kalau kita ketawa sendiri, saudara, awas loh. Jangan-jangan ada yang konslet. Ya. Coba kita cek dan recheck, saudara. Ketawa bareng-bareng saya senang. Saling mengontrol. Karena apa? Ketawanya itu ada tema tadi yang dibahas apa. Ya, apa temanya? Tapi nggak ada apa-apa. Awas-awas loh. Ini mahal harganya, obatnya mahal. Satu apotek mungkin berlanjut. Kita nebus obat itu. Coba kita cross check dan rejection. Ya. Apa kita sudah hari-hari kita stres, kita ketawa-tawa sendiri? Kalau yes, Anda sudah mendengar, kita punya Tuhan Yesus. Gak usah perlu stres. Amin. Karena kita punya pembela. Dan kita dibuat sukses. Yang setuju, yang percaya katakan amin, tepuk tangan. Penutup yang terakhir, saudara ya. Yaitu mengajarkan kepada kita kenaikan Tuhan Yesus. Dia memberi kuasa kepada kita. Mari, musik siap-siap. Saudara, dia mengajarkan kita diberi kuasa saat Yesus naik ke surga. Murid-muridnya mengatakan, hei guru, jangan tinggalkan kami. Yesus mengatakan apa? Aku nggak tinggalkan kamu sendirian. Sekarang aku berikan kau Parakletos, ya, Roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Inilah saudara, kita diberi kuasa. Dengan baik-baik. Anda gak usah ngitung Kristen berapa lama. Gak usah ngitung itu. Saudara. Yesus gak mengatakan berapa lama. Atau yang terbaru. Gak perlu kita hitung. Yang penting saudara, kita menjadi umatnya. Dan kita percaya Yesus memberi kuasa kepada saudara dan saya dengan kuasa yang sama. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Mari Bapak Ibu, kita lakukan perjamuan kudus dengan penuh menakna. Roti adalah tubuh Kristus. Anggur adalah darah Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus dengan tubuh dan darah, bahkan dengan nyawa, menebus setiap dosa kesalahan kita, bahkan kutuk kita ditanggungnya.
Mari sebelum kita lakukan perjamuan kudus ini, mari kita cross check. Mungkin ada sesuatu yang belum berkenan. Mari kita layakkan diri kita masing-masing. Saya berikan kesempatan dengan waktu yang sangat singkat. Kita layakkan diri kita masing-masing. Mari kita lakukan. Haleluya. Anda yang sudah siap, mari angkatlah roti. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, saudara. Ada waktu yang singkat, dengan waktu yang singkat kita mengucap syukur. Haleluya. Mari kita paling sedikit kita bisa memuji Tuhan. Bermazmur yang indah, buat kebaikannya, buat kasihnya yang telah dibuktikan, dicurahkan buat kita. Kami sekali lagi ya Tuhan memuji-mujimu. Kami membesar-besarkan namamu. Karena kau baik buat kami. Kami sembah-sembahmu untuk selamanya. Kami besarkan Engkau, Allah Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan